Matahari mulai terbenam saat motor yang dikendarai bapak membawaku sampai di rumah panggung sederhana. Rumah yang jauh dari kesan mewah. Justru terasa tinggal di tepi hutan yang begitu riuh dengan suara hewan-hewan liar. Mesin motor sudah dimatikan. Begitu aku turun dari kuda besi itu, kuucapkan salam saat kaki ini mulai melangkah memasuki rumah. Sudah tentu ibu menyambutku dengan senyum yang mengembang. Senyum yang bagiku terlalu ia paksakan, mengingat aku tahu betul jika ibu ikut merasakan penderitaanku. Air mata ini seakan menetes saat ku ingat doa-doa panjang ibu di sepertiga malam. Doa yang menginginkanku bahagia, lahir maupun batin. Mit, kamu makan ya, biar ibu siapin kita makan bareng. Nanti aja deh bu, aku kepingin mandi dulu, biar agak segeran dikit, tolakku halus. Ku langkahkan kembali kaki ini menuju bilik sederhana yang kini menjadi kamar pribadiku. Ku baringkan tubuh ini di kasur lantai. Tentu saja, tangan ini terus meraih ponsel dari dalam tas. Diri ini seolah selalu saja mengharap kabar dari Kak Ardi. Rasa sakit yang terlalu dalam seolah tak sebanding dengan rasa sayang yang kumiliki untuknya. Meski bapak dan ibu sudah mewanti-wantiku agar tak lagi merespon apapun darinya, namun diri ini seolah bebal dan menganggap itu semua angin lalu. Ting, Mit, sepertinya aku nggak bisa menyusulmu. Uang dan ponselku semua disita istriku. Tapi kamu tenang saja, rasaku padamu tak akan pernah berubah. Pesannya padaku. Sudah kuduga, pasti ia memiliki alasan buat tak menyusulku. Bagiku itu juga mustahil, mengingat aku yakin ia lebih berat pada istrinya. Hati ini tak ada sedikit pun rasa kecewa setelah membaca pesan itu. Mungkin rasa itu tak sebanding dengan rasa sakit yang pernah aku terima darinya. Sudah bisa ku tebak kok kak, memang sepertinya semua ini harus berakhir. Ku tulis balasan pesan untuknya. Ting, Mita, jangan ngomong seperti itu sayang. Aku gak akan berubah. Aku tetap sayang sama kamu. Akan ku kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu menemuimu. Kamu tunggu aku datang ya, pesannya lagi. Seberapa lama aku harus menunggumu kak? Katakan, kertaku padanya. Cukup lama, pesan yang kukirim itu tak dibalas. Aku ingin tahu, apalagi yang ingin ia katakan. Apa karena ia cinta pertamaku yang begitu membuatku sulit untuk bisa berpaling darinya? Mita, ibu tungguin dari tadi. Ibu kira kamu beneran mau mandi. Kamu berbalas pesan lagi ya dengan cowok itu, tepak ibu. Kedatangan ibu tiba-tiba saja mengejutkanku. Enggak kok bu, jawabku gugup. Segera aku bangkit dan mengikuti langkah kaki ini menuju ruang tengah. Ya, ruangan buat makan, ngumpul, sekaligus nonton TV bersama. Di ruang TV telah terhidang satu bakul nasi lengkap dengan opor ayam dan juga sambal yang begitu menggugah selera. Tak ketinggalan kerupuk udang sebagai teman makannya. Segera ku ambil satu centong nasi penuh, tak lupa juga teman-temannya. Bapak juga begitu lahap menikmati menu makan ini. Sepertinya ini ibu sengaja menyembelih ayam peliharaan bapak di belakang rumah. Mita, dia itu lelaki beristri dan sudah punya anak pula. Ibu mohon lupakan dia. Masa iya kamu tega merusak pagar ayu rumah tangga? Ucap ibu di sela-sela makan. Bu, udahlah, biar Mita habisin dulu makanan itu. Kasihan, potong bapak kemudian. Aku yang mendengar ucapan keduanya langsung kehilangan nafsu makanku seketika. Dengan susah payah ku telan setiap bulir nasi yang masuk ke mulut ini, meski tenggorokanku seakan tercekat.
Setelah piringku kosong, sepertinya ibu telah siap dengan berondongan nasihat untukku. Disinilah aku selalu diliputi rasa bersalah sebab belum bisa membahagiakannya. Mita, kamu resapi betul-betul ucapan ibu barusan. Ucap ibu lagi. Iya, benar itu Mit. Pikirkan baik-baik masa depanmu. Bapak tak mau kamu terus menderita karena memikirkan lelaki bejat itu. Bapak enggak tega nak. Sambung bapak parau, matanya sampai berkaca-kaca. Iya pak, bu, aku kok kepingin kembali ke Jawa saja ya. Cari pengalaman lain di sana, ucapku, berusaha mengalihkan obrolan. Mita, kita ini masih sebentar di sini. Masa iya harus balik Jawa lagi? Lama-lama kamu benar-benar membuat ibumu ini hipertensi ya, ucap ibu. Sepertinya beliau benar-benar marah padaku. Ia langsung meninggalkanku dan bapak begitu saja. Wanita yang telah mengandungku itu melangkah memasuki kamar, tepat berada di sampingku. Pak, gimana ini? Ucapku bingung. Bapak juga nggak tahu, Mit. Kamu berusahalah untuk bertanggung jawab, ucap bapak. Beliau juga ikutan meninggalkanku pula. Ya Tuhan, bagaimana ini? Kenapa masalah malah datang lagi? Bagaimana jika ibu benar-benar marah padaku? Aku bingung ya Tuhan. Bapak pergi keluar, entah bakal kemana. Pikiran ini benar-benar semakin kacau. Kulangkahkan kaki menuju bilik milik ibu. Aku ingin bicara dari hati ke hati pada orang yang telah melahirkanku itu. Kemarahan ibu kuharap hanya sebuah gertakan saja. Karena sikap plin-planku saat ini. Mau bagaimana lagi? Aku sungguh tak sanggup jika harus menghapus Kak Ardi begitu saja dari pikiranku. Tok, tok. Bu, boleh aku masuk? Ucapku. Ku ketuk pintu bilik sederhana itu berulang-ulang. Masuklah, jawab ibu singkat. Tangan wanita yang sudah mulai keriput dan menua itu masih saja fokus pada tumpukan baju di depannya. Ya, ibuku ternyata sedang menyetrika. Ku tata kalimat dan kata yang pas untuk kusampaikan pada ibu. Aku tak ingin wanita itu benar-benar marah padaku. Ada apa, Mit? Tanya ibu saat melihatku masih terdiam di ambang pintu. Ku dekati ibu yang tengah duduk di lantai. Tangan ini ikut serta melipat tumpukan baju yang bakal disetrika ibu. Bu, ibu marah ya denganku. Maafkan anakmu ini, Bu, ucapku tertunduk lesu. Siapa yang marah, Mit? Ibu hanya kecewa saja padamu. Ibu tahu, memang sulit untuk melupakan semua itu. Tapi ingat, lelaki itu tak mungkin kembali padamu. Kamu harus ikhlas, Mita. Pinta ibu padaku. Iya, Bu, Mita tahu. Aku hanya perlu waktu saja. Ucapku mulai terisak. Air mata luruh begitu saja menembus benteng pertahananku. Melihatku yang kembali menangis, wanita parubaya itu buru-buru mematikan alat setrika dan diri ini langsung menghambur ke pelukannya. Mungkinkah ia merasakan apa yang kurasakan? Ya, sebagai sesama wanita, aku yakin itu. Apalagi ikatan batin tidak pernah bisa dibohongi. Mita, kamu yang kuat sayang. Beneran kamu pengen balik ke Jawa lagi? Pertanyaan ibu sedikit mengembalikan kesadaranku. Memang ibu setuju? Tanyaku balik. Tentu saja, semua bakal ibu lakukan demi kebahagiaanmu. Ibu juga ikut sedih dan menderita sayang jika terus-terusan melihatmu seperti ini. Jelas ibu padaku. Air mata ini semakin meleleh saja mendengar ucapan haru dari ibu. Rasa bersalah juga mulai menjalar saat aku memikirkan perasaan ibu. Ibu, aku benar-benar berhutang budi padamu. Kalian beneran mau balik ke Jawa? Tanya bapak saat kami bertiga makan malam. Mau bagaimana lagi, Pak? Kasihan Mita, jawab ibu pasrah. Pak,
Maafin aku ya, ucapku parau. Lelaki parubaya itu lantas tersenyum simpul. Ia langsung mengusap lembut pucuk kepala ini. Haru biru hati ini menerima perlakuan manis dari bapak. Iya Mita, bapak mengizinkan kamu balik. Bahkan bapak juga akan ikutan balik ke Jawa, menemani perjalanan kalian berdua, tutur bapak antusias. Yang benar saja pak, soal kebun gimana? Belum lagi tanaman yang lain, ucap ibu memastikan. Rezeki lain hari bisa kita cari lagi bu. Kebahagiaan Mita jauh lebih berarti dari semua itu. Bapak juga ikut sedih jika anak kita terus-terusan begini, pungkas bapak kemudian. Untuk sampai ke Jawa, kami sekeluarga kembali memilih menggunakan sarana transportasi kapal. Selain harganya yang murah, tentu saja menambah pengalaman baru untukku. Selepas puluhan jam, kami terambang di atas kapal, sampai juga kami di pelabuhan. Dari sana kami menyewa travel yang bakal mengantarkan kami sampai di depan rumah. Mita, kamu kok pulang lagi? Ucap bule Surti saat melihatku turun dari mobil travel. Iya dek, dia enggak kerasan tinggal di sana. Jadi daripada batinnya tersiksa, lebih baik kembali ke sini saja, ucap ibu beralibi. Lagian Mita ini yang aneh Mbak Yu, udah jelas enak hidup dan tinggal di sini, pakai acara cari pengalaman di pedalaman. Haduh, pusing saya. Hahaha, ucap julid bule Surti padaku. Udahlah Sur, biarkan dia mencari pengalaman sesuai kata hatinya. Orang tua tinggal ngikut saja apa maunya, bela bapak padaku. Semua, udah ngomongnya. Kalau udah, aku mau masuk kamar. Tahu orang capek-capek, pakai dijulidin juga, ucapku kesal. Kurai tas jinjing milikku, lantas tergopoh-gopoh aku berlari menuju kamar. Ya, kamar pribadiku yang cukup lama ku tinggalkan. Tak ku pedulikan lagi ucapan dan teriakan bule Surti yang memanggil namaku. Sedari dulu memang wanita bertubuh sedikit tambun itu terkenal dengan mulutnya yang pedas, melebihi cabai rawit setan. Bersambung.